Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan inayah, nikmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada hari yang mubarak ini, hari Jumat di awal pergantian tahun 2020-2021, kita masih diberikan nikmat iman, kesehatan, kemauan, sehingga kita masih berkenan untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sebagian tugas pengabdian kepadanya. Semoga kita diberikan terus-menerus nikmat yang tidak ternilai harganya dalam kehidupan kita, untuk kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah yang diamanatkan pada saya pada hari ini, yakni tanggung jawab pembinaan generasi umat. Berbicara tentang generasi umat, maka sesungguhnya kita berbicara tentang masa depan Islam, masa depan agama yang kita yakinkan kebenarannya ini, untuk kita jadikan sebagai suatu amanah yang harus kita pertanggungjawabkan, yaitu melahirkan generasi umat yang diharapkan lebih berbobot daripada kualitas generasi kita. Itu harapan kita. Berbicara tentang generasi umat dan tanggung jawab kita untuk mewujudkannya, sesungguhnya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan tandas diinformasikan sebagaimana firman-Nya di dalam surat At-Tahrim surat 66 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang yang beriman, waspadailah dirimu, diri kamu, wa ahlikum, dan anggota keluargamu, untuk tidak tersentuh oleh api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun sidadun. Kita diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewaspadai diri kita, anggota keluarga kita, agar supaya terjauh dari sentuhan api neraka yang digambarkan kedahsyatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahan bakarnya terdiri dari manusia-manusia unggul, wal hijarah, batu-batu raksasa yang lebih besar dari gunung, dijaga oleh malaikat Allah yang hanya diciptakan untuk mentaati
perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan persis apa yang diperintahkan. Ini sesungguhnya merupakan suatu pertanda adanya kita diwanti-wanti untuk mewaspadai diri kita dan anggota keluarga kita agar tidak tersentuh oleh siksaan yang maha dahsyat ini. Sesungguhnya adalah satu pertanda rasa kecintaan, rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang bernama manusia, yang diberikan kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan manusia-manusia, dengan makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya ia dapat melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, itu mewaspadai dirinya, menjaga dirinya dan anggota keluarganya agar tidak tersentuh oleh api neraka yang maha dahsyat itu. Di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membina generasi umat ini ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yang harus diletakkan pertama-tama untuk membina generasi itu. Sebagaimana sabda Rasulullah, ibtahu sibyanakum bi kalimati la ilaha illallah. Mulailah menanamkan bibit-bibit yang lahir dari anak manusia. Pertama-tama yaitu meletakkan, membuka dengan kalimat la ilaha illallah. Ibtahu sibyanakum bi kalimati la ilaha illallah. Karena kalimat inilah yang merupakan pondasi dari Islam yang kita yakinkan kebenarannya ini. Islam harus tegak di atas kalimat la ilaha illallah. Karena itu menjadi jaminan dari Rasulullah, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Diperintahkan, dianjurkan untuk ditanamkan pertama-tama supaya tumbuh subur, berkesinambungan, dan di akhir hayat kita kalimat yang keluar adalah kalimat la ilaha illallah. Ini tugas kita yang pertama sebagai orang tua yang diwanti-wanti oleh Allah untuk menjaga dirinya, mewaspadai dirinya dan mewaspadai anggota keluarganya. Di atas kalimat la ilaha illallah ini akidah akan dibangun untuk menjadi seorang muslim yang meyakinkan dan konsekuen melaksanakan, merealisasikan sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kemudian diperteguh lagi seperti kita dengarkan tadi, pernyataan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini konsekuensinya terlalu besar. Pernyataan kita meredai Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Muhammad sebagai nabi, mengandung satu konsekuensi yang harus kita wujudkan di dalam keseharian kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perlu membina generasi ini dengan penuh tanggung jawab dan memprioritaskan, karena ada isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ramalan,
tetapi suatu kepastian yang dijelaskan Rasulullah kepada kita bahwa nanti pada suatu masa, kita tidak tahu kapan, apakah sekarang atau akan datang, wallahu a'lam bishawab, umat Islam ini laksana hidangan di atas meja makan yang akan dilahap, diserbu dari seluruh penjuru, atau sebagai buih di pantai yang disapu oleh angin yang berlalu. Kita harus meyakinkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini sebagai suatu yang harus kita waspadai juga. Apakah masa ini sudah ada? Ya mungkin gejala-gejalanya kita bisa lihat. Lalu bertanya seorang sahabat, wahai Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kami kurang? Kami minoritas. Rasulullah dengan tandas menjawab, tidak, jumlah kamu banyak, kamu tetap mayoritas. Tetapi umat Islam sudah terkena virus yang lebih berbahaya dari corona, yaitu al-wahan. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, apakah wahan itu? Al-wahan ini bahasa Arab. Tetapi yang kelihatan dari indikatornya yaitu pertama, pada saat itu orang, jadi al-wahan itu yang pertama, orang sudah jauh dari agamanya akibat pengaruh dari materi, pengaruh kedudukan, pengaruh jabatan, sehingga mereka bersedia untuk menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan. Yang kedua, gejalanya orang sudah sangat takut terhadap kematian. Wa karahiyatul maut, sangat takut terhadap kematian. Bukan saja kematian karena ajalnya sampai, tapi kematian karena kehilangan sesuatu yang selalu diprioritaskannya. Jadi dua hal ini digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai satu kondisi yang akan terjadi di kalangan umat Islam. Karena itu kembali kita, tugas dan tanggung jawab kita ialah berusaha membina dan menciptakan generasi umat yang konsekuen terhadap kalimat syahadat tadi dan konsekuen dengan janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipanggil untuk memprioritaskan pendidikan terhadap anak-anak kita. Karena itulah nanti akan meneruskan, generasi inilah yang diharapkan untuk tampil ke depan. Hari ini kita membangun masjid besar Al-Markas, tetapi boleh saja penghuni jamaah Masjid Al-Markas ini akan berkurang atau bertambah jumlahnya, tetapi akidahnya melorot. Oleh karena itu mari kita menyadari tugas dan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, dengan peringatannya ku ampusakum alaikum nara. Mari kita memprioritaskan pendidikan anak kita di era corona sekarang ini. Kita sebagai orang tua dapat melihat bagaimana kondisi anak-anak kita di rumah. Macam-macam yang kita temukan. Ada yang sesudah belajar secara formal, yang dipegang sepanjang hari adalah handphone dan dibiarkan oleh orang tuanya, ya. Padahal ini inilah yang akan merampas nilai-nilai Islam yang mestinya tertanam di dalam mereka. Yang kalau kita biarkan ini kita akan kehilangan.
Oleh karena itu barangkali ada hikmah dengan adanya corona ini. Kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita di rumah. Apakah kita sudah melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya untuk membina dan mengarahkan kepada mereka? Atau kita hanya membiarkan tinggal sepanjang hari, tidak mengajarkan kepada mereka nilai-nilai Islam? Kita khawatir kalau apa yang disenyalakan oleh Rasulullah SAW dalam hal yang lain, Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa pada satu masa nanti Al-Quran ini masih ada, masih dihafal, masih dibacakan di mana-mana. Tetapi nilai hakiki daripada Al-Quran itu sudah hilang. Agama kita ini masih tertulis besar-besar di mana-mana, tetapi itu hanya tulisan dan gambaran saja. Oleh karena itu mari kita sekali lagi menyadari bahwa kita mempunyai tanggung jawab dan menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba kita menerima amanah untuk memelihara diri kita, memelihara anggota keluarga kita melalui pendidikan yang tidak bisa ditawar-tawar. Sebagai warga negara, kita adalah warga negara yang juga diamanati oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas mendidik agar terwujud manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai anggota masyarakat, kita diamanatkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan kita, dari lingkungan yang terkecil sampai lingkungan yang terbesar. Oleh karena itu, mari kita yakinkan bahwa pada diri kita di dalam membina generasi ini, kita menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita menerima amanah dari pemerintah, kita menerima amanah dari masyarakat, apalagi kita sebagai orang tua yang paling dekat terhadap pembinaan generasi ini. Benteng terakhir untuk memperbaiki generasi kita adalah rumah tangga. Oleh karena itu mari kita menyadari seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Mudah-mudahan di dalam pergantian tahun ini kita termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya, sehingga lahirlah suatu generasi yang diharapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.